Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Cerita Ainun. Hari ini, saya akan membahas kisah inspiratif yang penuh dengan drama, cinta, dan perjuangan. Bayangkan jika seorang wanita kaya dan sukses memilih hidup sederhana, tapi malah diremehkan oleh keluarga suaminya. Namun siapa sangka wanita yang dianggap tidak berharga itu ternyata seorang CEO perusahaan besar. Wah, seperti apa kisahnya? Yuk, kita simak perjalanan cinta dan perjuangan Alina dalam pernikahan sederhana yang mengubah segalanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kalau kamu suka cerita ini, kasih tahu di kolom komentar, ya. Dan kalau kamu punya kisah serupa atau ingin request cerita lain, tulis di bawah. Pernikahan itu berlangsung tanpa kemewahan, tanpa riuh rendah pesta yang megah. Hanya ada beberapa tamu, keluarga dekat, dan hidangan sederhana yang tersaji di meja panjang. Lilin-lilin kecil menerangi sudut halaman rumah, menciptakan suasana hangat di tengah malam yang sejuk. Alina duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih sederhana yang membalut tubuhnya dengan anggun. Senyumnya lembut, tetapi matanya menyimpan banyak cerita yang tak diketahui siapapun di sini. Di sampingnya, Raka tampak tenang, meskipun sesekali melirik ke arah keluarganya yang terlihat berbincang dengan ekspresi samar. Ibu kira pernikahanmu akan sedikit lebih meriah, suara lembut tetapi syarat makna itu datang dari ibunya, yang kini berdiri di hadapan mereka. Raka menghela napas pelan, sudah menduga komentar semacam ini akan muncul. Ini sudah cukup, Bu. Yang penting kami menikah dengan niat baik. Ibunya tersenyum kecil, tetapi jelas masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Matanya kemudian beralih ke Alina, menatapnya dengan penuh arti. Alina, keluargamu hanya datang sedikit. Alina tetap tersenyum menundukkan kepala dengan sopan. Ya, Bu. Hanya beberapa orang terdekat saja. Ibu Raka hanya mengangguk kecil. Mungkin ia mengharapkan jawaban lebih panjang atau setidaknya penjelasan lain. Namun, Alina tidak memberikan tambahan apapun. Di sudut lain, beberapa anggota keluarga berbisik-bisik. Dia ini siapa sebenarnya? Seorang Tante Raka berbicara dengan suara pelan, matanya sesekali melirik ke arah pengantin wanita. Kita hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Katanya gadis biasa. Keluarganya juga sederhana, sahut sepupu Raka. Tapi anehnya dia sama sekali tidak terlihat canggung. Seperti sudah terbiasa dengan ini semua. Tante itu mengangkat alisnya, matanya kembali ke arah Alina yang tengah berbincang dengan tamu lain. Ada sesuatu pada gadis itu yang terasa. Berbeda, di pelaminan Alina tetap tersenyum, tetapi dalam hatinya ia bisa merasakan semua tatapan dan bisikan di sekelilingnya. Ia tahu mereka memandangnya hanya sebagai gadis biasa yang tidak istimewa. Tapi biarlah, mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Belum, hari-hari setelah pernikahan terasa berbeda bagi Alina. Dari luar, kehidupannya bersama Raka tampak seperti pasangan muda pada umumnya sederhana, tanpa kemewahan yang mencolok. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, cukup nyaman meski jauh dari kesan mewah. Namun, satu hal yang Alina sadari sejak awal, ia tidak pernah benar-benar diterima oleh keluarga suaminya. Alina, tolong buatkan teh untuk ibu. Suara ibu Raka terdengar dari ruang tamu. Alina, yang saat itu sedang mencuci piring, buru-buru mengeringkan tangannya. Baik Bu, sebentar ya. Sementara Alina sibuk menyiapkan teh, Ibu Raka melanjutkan obrolannya dengan seorang saudara yang tengah berkunjung. Aku masih tidak mengerti kenapa Raka memilih dia. Dia memang sopan tapi terlalu biasa. Latar belakangnya juga tidak jelas. Ujarnya dengan nada rendah. Sepupunya yang sejak tadi ikut mendengarkan, menimpali dengan suara pelan. Mungkin Raka kasihan. Dia kan anak baik, terlalu baik malah. Alina yang baru saja datang membawa teh hanya tersenyum tipis mendengar percakapan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan cangkir di meja dan mundur perlahan. Ia sudah terbiasa dengan ucapan semacam ini. Raka yang duduk di sofa menyadari perubahan ekspresi di wajah istrinya. Setelah tamu pergi,
Ia menarik tangan Alina dan membawanya ke kamar. Kamu nggak perlu dengerin kata-kata mereka, ujar Raka lembut, menatap istrinya dengan penuh perhatian. Alina tersenyum, meski ada sedikit kelelahan di matanya. Aku nggak apa-apa, Rak. Aku mengerti mereka hanya belum mengenalku. Raka menghela napas panjang. Tapi mereka juga nggak berusaha mengenalmu. Alina menggenggam tangan suaminya erat. Aku memilih hidup seperti ini, Raka. Aku nggak masalah diremehkan, asalkan aku bersamamu. Raka menatapnya dalam, merasa terharu dengan ketegaran istrinya. Ia tahu Alina bukan wanita biasa, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya memahami seberapa besar dunia yang sebenarnya istrinya sembunyikan. Malamnya, setelah Raka tertidur, Alina bangkit dari tempat tidur dan duduk di depan laptopnya. Dengan satu klik, layar menampilkan data laporan keuangan, angka-angka bisnis yang hanya bisa dipahami oleh seseorang dengan keahlian tinggi. Seketika, sosoknya berubah. Tatapan matanya tajam, ekspresinya serius. Dalam diam, ia adalah seorang CEO yang disegani, seorang wanita yang memiliki kendali penuh atas sebuah perusahaan besar. Namun, bagi dunia luar dan terutama bagi keluarga suaminya hanyalah seorang menantu biasa yang tidak dianggap istimewa. Dan Alina lebih memilih tetap seperti itu. Untuk saat ini, hari itu, di rumah mertuanya, Alina sedang membantu di dapur. Tangannya cekatan mengiris sayuran, sementara Ibu Raka duduk di meja makan, mengawasi dengan tatapan kritis. Alina, kamu ini nggak capek hidup begini terus? Suara Ibu Raka terdengar sinis. Alina menghentikan sebentar irisan di tangannya, lalu tersenyum. Maksud ibu? Ibu Raka mendengus pelan. Ya, lihat saja, Raka kerja keras banting tulang buat kamu, sementara kamu cuma di rumah, masak, beres-beres. Gimana kamu bisa bantu suami kalau begini terus? Alina tetap tersenyum meski hatinya terasa sedikit perih. Saya memang tidak bekerja di luar, Bu, tapi saya selalu berusaha jadi istri yang baik untuk Raka. Istri yang baik juga harus bisa cari uang, bukan cuma duduk di rumah. Kali ini suara itu datang dari Riri, adik perempuan Raka yang baru saja masuk ke dapur sambil membawa piring kotor. Kalau enggak, ya jadinya cuma jadi beban. Alina menoleh ke arah Riri, yang kini berdiri di samping ibunya. Matanya penuh rasa tidak suka. Sejak awal, Riri memang tidak pernah menyukai keberadaan Alina. Aku dengar dari tante, kamu ini dulu kerja serabutannya. Riri melanjutkan dengan nada mengejek. Jadi wajar aja kalau sekarang kamu nggak bisa bantu Raka secara finansial. Alina menundukkan kepala, berusaha meredam emosinya. Ia tidak marah karena diremehkan, tapi karena mereka begitu mudah menilainya tanpa tahu kebenarannya. Saya percaya Raka menikahi saya bukan karena uang, jawab Alina lembut. Dan saya juga nggak ingin membebani siapapun. Ibu Raka tertawa kecil. Kalau kamu memang nggak ingin membebani, kenapa nggak cari kerja? Raka itu gajinya nggak besar-besar amat, kamu sadar kan? Sebelum Alina sempat menjawab, suara pintu depan terbuka. Raka masuk, wajahnya terlihat lelah setelah seharian bekerja. Ia segera menangkap suasana yang sedikit tegang. Ada apa ini? Tanyanya, matanya bergantian menatap Alina, ibunya, dan Riri. Alina buru-buru tersenyum. Gak apa-apa Raka, aku tadi cuma ngobrol sama ibu dan Riri. Raka menatap istrinya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke ibunya dan adiknya. Aku harap kalian gak mengganggu Alina dengan omongan yang gak perlu. Ibu Raka melipat tangan di dada. Loh Raka, ibu cuma ngomong fakta. Kamu ini kerja keras sendirian sementara istrimu di rumah terus. Bukankah lebih baik kalau dia juga bantu cari uang? Raka menghela napas panjang. Alina itu bukan perempuan pemalas, Bu. Aku tahu betul bagaimana dia, dan aku menikahinya bukan karena dia bisa cari uang atau tidak. Aku menikahinya karena aku mencintainya. Alina menatap suaminya dengan haru. Ia tahu Raka selalu membelanya, tapi ia juga tidak ingin terus berada dalam bayangannya. Sementara itu, Ibu Raka dan Riri masih tampak tidak puas. Terserah kamu, Raka.
ujar Ibu Raka akhirnya. Tapi kalau nanti kamu kesulitan keuangan, jangan salahkan siapa-siapa. Alina tetap diam dan tersenyum, meskipun dalam hatinya, ia tahu sesuatu harus berubah. Bukan untuk membuktikan dirinya kepada mereka, tapi karena ia tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Sudah saatnya, ia mulai mengambil langkah. Sore itu, langit berwarna hingga saat Alina tiba di kafe langganannya. Ia melangkah masuk dan segera menemukan sosok yang sudah menunggunya di sudut ruangan. Vina, sahabatnya sejak kuliah, duduk dengan tangan terlipat, wajahnya tampak serius. Alina tersenyum kecil lalu duduk di hadapannya. "Kenapa wajahmu tegang begitu, Vin?" Tanyanya sambil melepas tas dari bahunya. Vina mendengus sebelum menjawab. "Karena aku nggak habis pikir sama kamu, Lina." Pelayan datang membawa minuman yang sudah dipesan Vina sebelumnya. Cappuccino untuk Alina dan latte untuk Vina. Setelah pelayan pergi, Vina langsung melanjutkan ucapannya. "Sampai kapan kamu mau terus menahan diri? Mereka memperlakukanmu seperti kamu ini perempuan gak berguna. Padahal kalau mereka tahu siapa kamu sebenarnya, aku yakin mereka gak bakal seberani itu meremehkanmu." Alina mengambil cangkirnya, meniup uap panas di atas kopi sebelum menyesapnya pelan. Matanya menatap Vina dengan tenang. "Aku gak butuh mereka tahu siapa aku sebenarnya, Vin. Aku hanya ingin melihat apakah mereka bisa menerimaku tanpa embel-embel status atau harta." Vina menggeleng tak percaya. "Lina, ini bukan sekadar tentang ketulusan lagi. Ini tentang harga diri kamu. Aku benar-benar gak paham kenapa kamu rela diperlakukan seperti itu." Alina menghela napas, meletakkan cangkirnya di atas meja. "Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar melihat aku sebagai Alina, bukan sebagai CEO Alindra Group." Vina mengernyit. "Tapi mereka jelas-jelas memperlakukanmu dengan buruk. Ibu mertuamu terang-terangan meremehkanmu. Adik iparmu juga seolah nggak pernah menganggapmu bagian dari keluarga." Alina tersenyum tipis, tetapi ada kelelahan yang tersirat di matanya. "Aku tahu, Vin. Aku dengar semua omongan mereka. Aku merasakan tatapan mereka. Tapi aku masih ingin memberi mereka kesempatan." Vina menatapnya dengan frustrasi. "Kamu terlalu sabar, Lina. Aku nggak tahu itu hal yang baik atau buruk." Alina tertawa kecil. "Aku hanya ingin memastikan bahwa aku nggak menilai orang berdasarkan asumsi. Kalau mereka tetap seperti ini setelah sekian lama, aku tahu mereka nggak akan pernah benar-benar menerima aku." Vina menghela napas panjang, lalu menyesap kopinya. Setelah beberapa detik, ia kembali berbicara dengan nada lebih lembut. "Tapi kalau mereka tahu siapa kamu sebenarnya, mereka pasti bakal berubah drastis. Mungkin malah tiba-tiba bersikap manis dan menyanjungmu." Alina mengangguk pelan. "Dan kalau itu terjadi, berarti aku tahu selama ini mereka hanya melihatku berdasarkan harta, bukan dari diriku sendiri." Vina terdiam. Ia tahu Alina benar, tapi tetap saja, sebagai sahabat, ia tidak tahan melihat Alina diperlakukan seperti itu. Setelah beberapa saat hening, Vina mendekatkan diri ke meja dan berbicara dengan nada lebih serius. "Tapi gimana kalau Raka sendiri akhirnya tahu, Lina? Kamu pikir dia nggak akan marah karena kamu menyembunyikan semua ini darinya?" Alina terdiam. Itu adalah pertanyaan yang selama ini juga menghantuinya. Ia tahu Raka adalah pria yang baik, tulus mencintainya tanpa mengharapkan apapun darinya. Tapi bagaimana jika suatu hari ia tahu bahwa istrinya bukan sekadar perempuan sederhana yang ia nikahi, melainkan seorang wanita dengan kekayaan dan kekuasaan yang begitu besar? "Aku belum siap untuk memikirkan itu sekarang," jawab Alina. "Aku hanya ingin menikmati kehidupan sederhana ini dulu, selama aku masih bisa." Vina menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng sambil tersenyum tipis. "Kamu memang keras kepala, Lina. Tapi aku tetap bakal ada buat kamu apapun yang terjadi." Alina tersenyum hangat. "Terima kasih, Vin, kamu sahabat terbaik." Mereka melanjutkan obrolan mereka dengan topik lain yang lebih ringan. Tapi di dalam hati Alina ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Sampai kapan ia bisa mempertahankan rahasia ini
Dan jika saatnya tiba, apakah Raka akan tetap mencintainya seperti sekarang? Hari-hari berlalu, dan meski Raka selalu mencoba bersikap adil terhadap istrinya, perlahan-lahan kata-kata ibunya dan Riri mulai meracuni pikirannya. "Kamu ini terlalu baik, Raka," kata ibunya suatu malam saat mereka sedang makan malam di rumah orang tuanya. "Kamu kerja banting tulang, tapi istrimu cuma di rumah. Coba lihat teman-temanmu, istrinya bisa bantu cari uang." Raka meletakkan sendoknya, merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini. "Bu, aku sudah bilang, aku nggak masalah dengan itu." Ibu Raka mendesah panjang. "Memang sekarang kamu bilang nggak masalah, tapi nanti kalau hidup makin sulit, kamu akan sadar bahwa menikah dengan perempuan yang tidak bisa menopangmu adalah kesalahan." Riri, yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya, menimpali dengan nada santai, "Iya kak, kalau aja Kak Alina punya kerjaan yang layak kan lebih enak, nggak semua beban di pundak Kak Raka." Ucapan itu menusuk hati Raka lebih dalam daripada yang ia sadari. Ia mencintai Alina, tapi belakangan ini tekanan dari keluarganya membuatnya mulai mempertanyakan keputusannya. Malam itu di rumah mereka, Raka duduk di sofa sambil mengusap wajahnya. Pikirannya berkecamuk. Alina, yang baru saja selesai membereskan dapur, melihat suaminya tampak gelisah. "Raka, kamu kenapa?" tanyanya lembut sambil duduk di sampingnya. Raka menatap istrinya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. "Gak apa-apa." Alina meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kamu kelihatan kepikiran sesuatu? Ada masalah di kantor?" Raka menghela napas, lalu tanpa sadar berkata, "Aku cuma mikir, andai kamu bisa bantu aku sedikit saja. Maksudku, secara finansial." Alina terdiam. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar keluhan biasa. "Aku pikir kamu gak keberatan kalau aku jadi ibu rumah tangga." Raka cepat-cepat menjawab, "Bukan begitu, Alina. Aku merasa rendah diri." Alina menatapnya dengan bingung. "Rendah diri?" Raka menyandarkan kepalanya ke sofa. "Setiap hari aku kerja keras, sementara keluargaku terus membandingkan kita dengan orang lain. Aku tahu ini nggak adil buat kamu, tapi aku nggak bisa bohong kalau aku mulai kepikiran juga." Alina menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam hatinya. Jika saja ia bisa mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Jika saja ia bisa menunjukkan bahwa ia lebih dari cukup untuk menopang Raka, tapi ia masih ingin melihat bagaimana suaminya menghadapi situasi ini. "Raka, aku menikah denganmu bukan karena aku ingin dibebaskan dari tanggung jawab. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu," kata Alina dengan suara lembut. "Apa itu kurang?" Raka menoleh, menatap istrinya dalam. "Tentu saja tidak, Alina. Aku ingin jadi suami yang bisa membanggakanmu." Alina tersenyum kecil. "Bagiku, kamu sudah cukup membanggakan. Kamu bekerja keras, kamu pria yang baik. Aku nggak butuh lebih dari itu." Tapi jauh di lubuk hatinya, Alina tahu masalah ini belum selesai. Dan ia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk kemungkinan bahwa Raka, pria yang ia cintai, pada akhirnya akan lebih mendengarkan keluarganya daripada hatinya sendiri. Hidup Alina semakin hari semakin terasa berat. Ia masih bertahan dengan kesederhanaannya, menahan diri untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, ujian demi ujian terus datang. Puncaknya terjadi ketika bisnis keluarga Raka mengalami kesulitan. Perusahaan yang dikelola ayah dan ibu Raka mengalami kerugian besar akibat salah investasi. Omset turun drastis dan mereka mulai kesulitan membayar utang. Rumah besar keluarga Raka pun mulai terancam disita. Awalnya, Alina hanya menjadi pendengar di tengah konflik yang memanas di rumah mertuanya. Namun, lama-kelamaan, semua kemarahan dan kekecewaan mulai diarahkan kepadanya. Suatu malam, Raka dan Alina pulang ke rumah orang tua Raka untuk makan malam. Namun, begitu mereka tiba, suasana rumah terasa tegang. Ibu Raka duduk dengan wajah kusut, sementara Riri tampak kesal sambil menatap layar ponselnya. "Akhirnya kalian datang juga.
Suara Ibu Raka terdengar tajam. Ada yang perlu kita bicarakan. Raka menatap ibunya dengan bingung. Ada apa, Bu? Ibu Raka menatap Alina dengan dingin sebelum berkata, sejak kamu masuk ke keluarga ini, keadaan kami semakin buruk. Alina mengernyitkan dahi, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksud ibu, bisnis kami hancur, utang menumpuk, dan sekarang rumah ini terancam disita. Kamu itu bawa sial, Alina. Suara Ibu Raka meninggi. Raka terkejut. Bu, jangan bicara sembarangan, ini bukan salah Alina. Riri menimpali dengan nada tajam. Tapi nggak bisa dipungkiri, Kak. Sejak Kak Raka nikah sama Kak Alina, bisnis keluarga kita malah jatuh. Apa itu bukan pertanda buruk? Alina merasakan dadanya sesak, tapi ia tetap mencoba tenang. Bu Riri, bisnis itu naik turun. Jangan menuduh sesuatu tanpa alasan. Alasan? Kami nggak butuh alasan. Fakta berbicara sendiri. Ibu Raka berdiri dengan mata berkaca-kaca. Sebelum kamu datang, semuanya baik-baik saja. Sekarang lihat, kami hampir kehilangan segalanya. Raka mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosinya. Bu, yang menyebabkan ini semua adalah keputusan bisnis yang salah, bukan Alina. Tolong jangan menyalahkannya. Namun, Ibu Raka tetap keras kepala. Kamu terlalu dibutakan oleh cinta, Raka. Seharusnya kamu dengarkan ibu dari dulu. Kalau saja kamu menikah dengan perempuan yang lebih mapan, yang bisa bantu keuangan keluarga, Alina menggigit bibirnya. Jika ia menginginkan, ia bisa menyelamatkan bisnis keluarga ini hanya dengan satu perintah. Ia bisa melunasi semua utang mereka tanpa merasa kehilangan sepeser pun. Tapi ia tahu, jika ia melakukan itu, ia hanya akan membuktikan bahwa mertuanya melihat segalanya dari sisi materi. Bu, aku tahu keadaan sedang sulit, dan aku ikut prihatin. Tapi tolong jangan menyalahkan aku untuk sesuatu yang bukan kesalahanku, ucap Alina dengan suara tenang. Ibu Raka mengibaskan tangannya dengan frustrasi. Kamu hanya membawa kesialan ke keluarga ini. Seharusnya dari awal aku menolak pernikahan kalian. Raka berdiri, rahangnya mengeras. Kalau begitu, lebih baik kami pergi, Bu. Ibu Raka terbelalak. Raka, kamu mau meninggalkan keluargamu hanya karena perempuan ini? Aku tidak meninggalkan keluarga, Bu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan istri aku diperlakukan seperti ini. Jawab Raka tegas. Alina menatap suaminya dengan campuran rasa haru dan sedih. Ia tahu Raka masih terpengaruh oleh keluarganya, tapi setidaknya untuk saat ini, suaminya masih berdiri di pihaknya tanpa berkata-kata lagi. Raka menggenggam tangan Alina dan menariknya pergi dari rumah itu. Malam itu, Alina kembali merenungkan segalanya. Sampai kapan ia harus bertahan dan sampai kapan ia bisa menyembunyikan kebenaran ini? Malam itu, Alina duduk di balkon rumahnya memandangi langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya kalut. Ia tahu bahwa meskipun Raka membelanya, hubungan mereka dengan keluarga Raka semakin tegang. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan kepada seseorang. Alina, kita perlu bicara. Aku butuh bantuanmu. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vina. Vina, akhirnya aku sudah menunggu kamu bilang itu. Kapan kita ketemu? Alina tersenyum tipis. Besok, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Alina bertemu Vina di kantor pusat Alindra Group, perusahaan yang selama ini ia pimpin dalam diam. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang selama ini dianggap biasa saja oleh keluarga Raka sebenarnya adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Di dalam ruangannya, Alina duduk berhadapan dengan Vina. Jadi, kamu akhirnya mau turun tangan? Tanya Vina dengan nada menggoda. Alina mengangguk pelan. Aku nggak bisa diam saja, bukan demi mereka, tapi demi Raka. Vina menyandarkan tubuhnya ke kursi. Jadi, apa rencanamu? Alina mengambil map berisi laporan keuangan perusahaan keluarga Raka. Semalam, ia meminta asistennya untuk mengumpulkan informasi.
Perusahaan keluarga Raka masih punya potensi untuk bangkit. Masalahnya ada pada manajemen dan strategi investasi yang buruk. Aku ingin menyelamatkan bisnis mereka, tapi tanpa mereka tahu bahwa itu dariku. Vina menggeleng sambil terkekeh. Kamu ini benar-benar luar biasa. Udah disalahkan, diremehkan, tetap aja mau nolongin mereka. Alina tersenyum kecil. Aku tidak melakukannya untuk mereka, Vin. Aku melakukannya untuk suamiku. Vina menghela napas. Baiklah bos, jadi kita harus mulai dari mana? Alina membuka laptopnya dan mulai mengetik. Aku akan meminta salah satu anak perusahaan kita untuk menginvestasikan dana ke bisnis mereka. Tapi tidak langsung, melainkan melalui investor pihak ketiga. Vina mengangkat alis. Kamu benar-benar gak mau mereka tahu. Alina menatapnya dalam. Aku hanya ingin mereka sadar bahwa aku bukan beban dalam keluarga. Aku ingin melihat apakah sikap mereka berubah tanpa mereka tahu bahwa akulah yang membantu. Vina mengangguk. Baiklah kalau itu keputusanmu. Aku akan atur semuanya. Beberapa minggu berlalu. Perlahan, bisnis keluarga Raka mulai bangkit. Ada investor misterius yang menyuntikkan dana besar dan membantu restrukturisasi keuangan mereka. Beberapa proyek yang sebelumnya macet kini berjalan kembali. Di rumah keluarga Raka, suasana mulai berubah. Luar biasa, bisnis kita mulai stabil lagi, kata Ibu Raka dengan penuh semangat. Sepertinya keberuntungan mulai berpihak pada kita. Riri yang duduk di sampingnya menimpali, mungkin ini pertanda baik kita bisa kembali seperti dulu. Raka yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. Ia senang melihat keluarganya bahagia, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Malamnya, saat ia dan Alina sudah beristirahat, Raka duduk di tepi ranjang menatap istrinya yang sedang membaca buku. Alina, aku penasaran. Alina menutup bukunya dan menatap suaminya. Tentang apa? Raka mengusap tengkuknya. Bisnis keluargaku. Tiba-tiba ada investor yang membantu. Seperti keajaiban. Jantung Alina berdegup sedikit lebih cepat, tapi ia tetap menjaga ekspresinya. Mungkin memang rezeki, Raka. Kamu harus bersyukur. Raka tersenyum kecil. Iya, aku bersyukur. Tapi aku nggak bisa berhenti berpikir. Entah kenapa aku merasa seperti ada seseorang yang diam-diam membantu kami. Alina tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. Mungkin Tuhan sedang menguji kesabaran dan ketulusan kita. Raka menatap mata istrinya dalam-dalam. Aku cuma ingin bilang, apapun yang terjadi, aku bersyukur memiliki kamu di sisiku, Alina. Alina menahan napas sejenak sebelum tersenyum hangat. Aku juga bersyukur memilikimu, Raka. Tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menyimpan rahasia ini? Dan bagaimana reaksi Raka jika suatu hari ia mengetahui kebenarannya. Bisnis keluarga Raka yang sempat jatuh kini perlahan bangkit kembali berkat suntikan dana dari investor misterius. Ibu Raka mulai kembali percaya diri. Sementara Riri sibuk memamerkan bahwa keluarganya telah kembali ke jalur kesuksesan. Namun, kebangkitan itu tidak berlangsung lama. Dalam beberapa minggu terakhir, sebuah perusahaan besar muncul sebagai pesaing utama mereka. Perusahaan itu bergerak di bidang yang sama dan menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan kualitas yang lebih baik. Tak hanya itu, banyak klien lama bisnis keluarga Raka yang mulai berpindah ke perusahaan baru tersebut. Nama perusahaan itu Alindra Group. Di ruang rapat kantor keluarga Raka, suasana tegang. Raka duduk di tengah, sementara ayahnya, Ibu Raka, dan beberapa petinggi perusahaan berdiskusi dengan serius. Siapa sebenarnya pemilik Alindra Group ini? Tanya ayah Raka dengan nada tajam. Mereka tiba-tiba muncul dan langsung merebut pasar kita. Salah satu manajer membuka laptop dan menampilkan profil perusahaan di layar. Alindra Group sebenarnya sudah lama berdiri, tapi baru-baru ini mereka mulai masuk ke sektor yang sama dengan kita. Pemimpinnya misterius, jarang muncul di media, tapi mereka punya strategi bisnis yang sangat kuat. Ibu Raka mendengus kesal. Orang ini pasti sengaja ingin menjatuhkan kita. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia membaca beberapa laporan di tangannya.
Alindra Group tidak hanya sekadar pesaing biasa, mereka bergerak dengan cepat, agresif, dan sangat efisien. Kita tidak bisa menganggap mereka remeh, ujar Raka akhirnya. Kalau kita tidak menemukan cara untuk bersaing, kita akan kalah. Riri yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, "Jangan-jangan ini ulah investor misterius itu?" Ibu Raka melirik tajam. "Apa maksudmu?" "Ya, pikirkan saja. Kita dapat bantuan dari investor yang tidak kita kenal, lalu tiba-tiba ada perusahaan baru yang mengancam kita. Bagaimana kalau mereka memang sengaja membantu kita dulu, lalu saat kita bangkit, mereka menyerang balik?" Semua orang di ruangan itu terdiam, mencerna kata-kata Riri. Raka menghela napas. "Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya, tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa membiarkan Alindra Group mengambil semua klien kita." Sementara itu, di lantai tertinggi gedung Alindra Group, Alina duduk di kursi eksekutifnya, menatap laporan di tangannya. Vina berdiri di sampingnya dengan tangan menyilang. Mereka mulai panik, Alina. Keluarga Raka akhirnya sadar bahwa bisnis mereka sedang diserang. Alina meletakkan laporannya dan menatap sahabatnya. "Aku tidak pernah berniat menjatuhkan mereka. Aku hanya menjalankan bisnis seperti biasa." Vina tertawa pelan. "Iya, tapi kamu tahu persis bahwa dengan memperkuat Alindra Group, bisnis mereka pasti akan terancam." Alina terdiam sejenak. Ia sebenarnya tidak ingin menyulitkan keluarga suaminya, tapi ia juga tidak bisa mengorbankan perusahaannya sendiri hanya demi menjaga perasaan mereka. "Aku ingin melihat bagaimana mereka menghadapi tantangan ini," ujar Alina akhirnya. "Apakah mereka menyalahkan keadaan lagi atau mereka berusaha beradaptasi?" Vina mengangguk mengerti. "Dan bagaimana dengan Raka?" Alina terdiam. Ia tahu cepat atau lambat, suaminya akan tahu kebenaran. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak yakin apakah Raka akan bisa menerima semuanya. "Aku hanya berharap ketika semuanya terungkap, Raka masih bisa melihatku sebagai Alina, bukan sebagai CEO Alindra Group." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, saat kebenaran itu terungkap, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Sudah beberapa minggu sejak nama Alindra Group mulai mendominasi pasar, dan dalam beberapa minggu itu pula, ada sesuatu yang mengusik pikiran Raka. Bukan hanya tentang bisnis keluarganya yang semakin terdesak, tapi juga tentang Alina. Istrinya semakin sering pergi dengan alasan yang tidak begitu jelas. Kadang ia bilang ada urusan dengan teman, kadang ia hanya mengatakan bahwa ia butuh waktu sendiri. Namun, yang paling membuat Raka curiga adalah bagaimana Alina selalu terlihat tenang, bahkan ketika keluarganya sedang panik menghadapi ancaman dari Alindra Group. Suatu malam Raka baru pulang dari kantor dengan wajah lelah. Ia masuk ke rumah dan melihat Alina sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptopnya. "Kamu belum tidur?" tanya Raka sambil melepas dasinya. Alina mengangkat kepala dan tersenyum. "Belum, aku lagi menyelesaikan sesuatu." Raka melirik sekilas ke layar laptop istrinya, tapi Alina buru-buru menutupnya. "Apa yang kamu kerjakan?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Alina tersenyum kecil. "Hanya beberapa hal pribadi." "Kenapa? Kamu kelihatan capek." Raka menghela napas dan duduk di sebelahnya. "Bisnis keluarga lagi kacau. Alindra Group benar-benar menghancurkan pasar kita. Aku masih mencoba mencari cara untuk bersaing, tapi rasanya sulit." Alina diam sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. "Apa kamu menyalahkan mereka?" Raka menggeleng. "Tidak, ini bisnis. Tapi aku penasaran, siapa sebenarnya pemilik Alindra Group? Kenapa mereka tiba-tiba muncul dan langsung menjadi pesaing terbesar kami?" Alina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. "Mungkin mereka memang punya strategi bisnis yang lebih baik," jawabnya. Raka menatapnya dalam-dalam. "Entah kenapa, aku merasa kamu tahu lebih banyak tentang ini." Alina tertawa kecil, meskipun hatinya berdebar. "Aku? Kenapa kamu berpikir begitu?" Raka menghela napas dan mengusap wajahnya. "Aku nggak tahu, Alina. Aku hanya merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan.
Kamu sering pergi entah kemana, kamu selalu terlihat tenang saat keluargaku panik. Dan sekarang, aku mulai berpikir, apakah kamu ada hubungannya dengan semua ini? Alina menelan ludah. Ia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Raka, aku hanya ingin kamu percaya padaku. Raka menatapnya lebih lama sebelum akhirnya mengangguk. Aku selalu percaya padamu, Alina. Tapi aku harap kalau memang ada sesuatu yang harus aku tahu, kamu akan mengatakannya sendiri. Alina tersenyum samar, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Kebenaran yang selama ini ia simpan akan segera terbongkar, dan ia tidak tahu apakah Raka akan bisa menerima semuanya atau justru merasa dikhianati. Satu hal yang pasti, permainan ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hari itu, keluarga Raka menghadiri sebuah pertemuan bisnis penting di salah satu hotel mewah di pusat kota. Pertemuan ini diadakan oleh Alindra Group, perusahaan yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman terbesar bisnis mereka. Raka duduk di samping ayahnya, sementara ibu dan Riri duduk di seberangnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Hari ini kita akan bertemu langsung dengan pemilik Alindra Group, ujar salah satu rekan bisnis mereka. Katanya orangnya sangat berpengaruh, tapi jarang sekali muncul di media. Ibu Raka mendengus. Siapapun dia sudah membuat bisnis kita hampir runtuh. Aku ingin tahu wajah orang yang selama ini menghancurkan keluarga kita. Raka tidak banyak bicara. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa gelisah. Sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai menyusun potongan-potongan misteri tentang Alina, dan hari ini, ia merasa akan mendapatkan jawabannya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan pertemuan terbuka. Semua orang yang hadir berdiri sebagai tanda penghormatan. Seorang wanita anggun dengan balutan setelan jas berwarna hitam masuk ke dalam ruangan dengan langkah penuh percaya diri. Para eksekutif Alindra Group mengikutinya dari belakang. Saat wanita itu berdiri di hadapan mereka dan melepaskan kacamatanya, seluruh ruangan terdiam. Raka menegang di tempatnya. Ibu Raka membelalakan mata. Riri terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Wanita itu adalah Alina. Alina menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Selamat siang. Perkenalkan, saya Alina Putri, CEO dari Alindra Group. Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang saling berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ibu Raka adalah orang pertama yang bereaksi. Kamu bercanda kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Alina menatapnya dengan tatapan tegas. Tidak, Bu. Ini kenyataan. Saya adalah pemilik Alindra Group. Riri menggeleng tidak percaya. Jadi selama ini, kamu membohongi kami. Alina tetap berdiri tegak. Aku tidak pernah berbohong. Aku hanya tidak pernah mengatakan siapa aku sebenarnya. Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Matanya menatap lurus ke arah istrinya. Jadi, ini alasan kenapa kamu selalu terlihat tenang. Kenapa kamu selalu punya cara untuk menghadapi masalah? Alina menelan ludah sebelum menjawab. Aku ingin melihat bagaimana kalian memperlakukanku tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Ibu Raka tertawa sinis. Jadi ini semacam permainan untukmu? Membiarkan kami meremehkanmu, lalu tiba-tiba muncul sebagai penguasa? Alina menggeleng. Aku tidak pernah menganggap ini sebagai permainan, Bu. Aku hanya ingin hidup sederhana dengan Raka, tanpa embel-embel status atau kekayaan. Raka mengepalkan tangannya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Alina menatap suaminya dengan lembut. Karena aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku sebagai Alina atau hanya jika aku memiliki segalanya. Raka terdiam. Matanya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk kekecewaan, kebingungan, dan perasaan dikhianati. Dan apa yang kamu temukan? Tanyanya dengan suara pelan. Alina tersenyum tipis, tapi ada kesedihan dalam tatapannya. Aku menemukan bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun,
Tapi aku juga menemukan bahwa keluargamu tidak pernah benar-benar menerimaku. Ibu Raka masih tampak marah. Kalau kamu punya kekuasaan sebesar ini, kenapa kamu membiarkan bisnis kami hampir hancur? Alina menatapnya tajam. Aku tidak pernah ingin menjatuhkan kalian. Justru akulah yang menyelamatkan bisnis kalian melalui investasi diam-diam. Tapi aku ingin kalian berusaha, bukan hanya bergantung pada keberuntungan. Ruangan kembali sunyi. Semua orang tampak mencerna kata-kata Alina. Raka menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku butuh waktu." Alina tersenyum sedih. "Aku mengerti." Saat itu, Alina tahu pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah Alina dengan Raka? Bagaimana sikap keluarga Raka? Terutama ibu dan Riri setelah mengetahui siapa Alina yang sesungguhnya. Tunggu kelanjutan kisahnya hanya di channel ini ya sahabat.